Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang pada presentasi online kali ini akan membahas tentang studi kasus pajak PT Kereta Api Indonesia yang akan kami jelaskan secara singkat. Kemudian kami akan juga menjelaskan tentang cara pengisian formulir pajaknya. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Prasetyo dengan NIM 64241438. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Agifari dengan NIM 64241489. Perkenalkan, nama saya Fernando Bagus Tani dengan NIM 64241594. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renali Saputra dengan NIM 64241319. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Parlevi dengan NIM 64241408. Ya, kemudian kita mulai dari latar belakangnya. Pertama ini ada latar belakang dari PT Kereta Api Indonesia, yaitu merupakan badan usaha milik negara atau yang biasa kita kenal dengan BUMN yang memiliki tugas utama dalam menyediakan dan mengelola layanan angkutan kereta api di Indonesia, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah berperan sangat penting dalam meningkatkan sistem transportasi di Indonesia. Pada akhir Maret tahun 2007, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 disahkan yang memberikan ruang bagi investor swasta maupun pemerintah daerah untuk turut berperan dalam pengelolaan layanan transportasi kereta api di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus tahun 1945, Angkatan Muda Kereta Api atau yang biasa kita kenal dengan AMKA mengambil alih pengelolaan perkeretaapian Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang yang menjajah pada tanggal 28 September tahun 1945. Indonesia secara resmi mengambil alih seluruh kekuasaan atas sektor perkeretaapian. Pengambilan alih ini kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia yang menjadi simbol kedaulatan Indonesia dalam sektor transportasi kereta api. Sejak saat itu, PT Kereta Api Indonesia terus berupaya untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antar daerah di Indonesia. Lalu selanjutnya ada sistem perpajakan PT Kereta Api Indonesia di negara ini. Bagaimana sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai badan usaha milik negara? Nah, jadi sebagai badan usaha milik negara, PT KAI ini memiliki kewajiban mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Kemudian ini juga termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, serta pajak-pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan daerah. PT KAI juga harus melaporkan pajak yang dibayar secara rutin dan teratur melalui surat pemberitahuan tahunan atau SPT kepada Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban bagi PT KAI. Apa saja sih jenis pajak-pajak yang menjadi kewajiban PT KAI dan bagaimana mekanisme perhitungannya? Di sini jenis pajak yang menjadi kewajiban PT KAI mencakup beberapa jenis pajak yang relevan dengan operasional perusahaan ini. Antara lain, yang pertama, pajak penghasilan atau PPH badan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh PT KAI dari kegiatan usahanya. Lalu yang kedua di sini, pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dijual, seperti tiket kereta api dan layanan lainnya. Lalu yang ketiga di sini, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang dikenakan atas properti yang dimiliki PT KAI seperti stasiun dan fasilitas lainnya. Lalu yang keempat di sini, pajak daerah dan restribusi. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah dari daerah tempat PT KAI beroperasi yang bervariasi di setiap wilayahnya. Baik, di sini ada pengertian PPH pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
yang diterima karyawan seperti gaji, tunjangan, honorarium, lembur, dan fasilitas pegawai. PT KAI bertindak sebagai pemotong dan pelapor pajak bagi seluruh karyawannya. Lalu di sini ada objek pajak di PT KAI, seperti gaji pokok dan tunjangan. Lalu yang kedua di sini ada lembur dan insentif perjalanan dinas. Yang ketiga, tunjangan struktural dan fungsional. Lalu yang keempat, bonus, THR, dan jasa produksi. Lalu yang kelima di sini, manfaat berupa natura tertentu atau sesuai ketentuannya. Nah, lalu di sini ada mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama di sini ada menghitung penghasilan bruto karyawan. Lalu yang kedua, mengurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Lalu yang ketiga di sini, menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Lalu yang keempat di sini, menghitung pajak sesuai tarif progresif. Lalu yang terakhir, memotong langsung dari gaji karyawan setiap bulannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus profil wajib pajak, analisis perhitungan pajak, yaitu dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak PT KAI pada tahun 2024 cukup besar, yaitu mencapai 650 miliar. Pajak ini menunjukkan kontribusi nyata PT KAI terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional. Namun demikian, tingginya beban pajak juga mempengaruhi laba bersih dan harga layanan yang efisien agar dapat menekankan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dan di sini saya dan ada contoh studi kasus pajak, yaitu Christopher Samuel dengan NPWP 46137448.7 strip 185.00003 kali dengan NIK 355771551285003 kali 1 dengan alamat di Jalan Raung Blok J2 nomor 7 RT 7 RW 10 Kuitang, Kecamatan Seneng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 13720. Pak Christopher menjabat sebagai masinis di PT Kereta Api Indonesia Persero dengan NPWP 48.337.2345 strip 93 kali titik 03 kali dengan penghasilan sebesar 20 juta rupiah per bulan. Menikah dan memiliki 3 anak, Pak Christopher Samuel menerima tunjangan lainnya atau uang lemburan sebesar 2 juta rupiah dan THR yang diterima sebesar 15 juta rupiah. Penanggung jawab dan pemotongan pajak perusahaan bersama Surya Rainer dengan NPWP 48.212.420.3 strip 340.343.003 kali dengan ketentuan perusahaan pemotongan penghasilan karyawan sebagai berikut: dengan tunjangan PPh sebesar 5%, permai asuransi 10%, biaya jabatan sebesar 5%, luran pensiunan atau JHT sebesar 200.000 per bulan. Dan bisa kita lihat di sini ada tabel studi kasus dengan nama pegawai Pak Christopher Samuel dengan NPWP 46137.448.7 strip 18185.03 kali dengan jabatan masinis, status kawin dengan 3 anak, dan komponen dan perhitungan dengan gaji pokok sebesar 240 juta rupiah dan tunjangan PPh 12 juta rupiah, tunjangan lainnya 24 juta rupiah dan THR 15 juta rupiah, permai asuransi 24 juta rupiah, penghasilan bruto kita mendapatkan 315 juta rupiah.
Dan selanjutnya, tabel selanjutnya ada komponen perhitungan biaya jabatan 15.750.000, terus iuran pensiun atau JHT 2.400.000 rupiah, dan pengurangan yaitu sebesar 18.150.000 rupiah. Dengan penghasilan itu sebesar 296.850.000 rupiah. Wajib pajak yaitu sebesar 54 juta rupiah, dan kawin 4.500.000, dan memenuhi kewajiban dengan 3 anak sebesar 13 juta rupiah. Dan hasil dari kena pajak Pak Christopher Samuel sebesar 11.482.500. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengisian dan pelaporan SPT tahunan PT KAI. Bagaimana proses pengisian dan pelaporan SPT tahunan PT KAI? Setiap badan usaha, termasuk PT KAI, wajib untuk mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang berisi rincian pajak yang dibayar selama setahun. Pengisian SPT tahunan ini dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Misalnya menggunakan aplikasi DJP online, proses pengisian mencakup informasi seperti pendapatan bruto, biaya yang dikeluarkan, penyesuaian fiskal, serta laba kena pajak yang harus dihitung untuk menentukan PPh terutang. Data yang dilaporkan mencakup yang pertama ada pendapatan bruto perusahaan. Pendapatan ini adalah pendapatan kotor yang belum dikurangi oleh biaya apapun. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua ada biaya operasional dan pengeluaran. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan utama perusahaan sehari-hari. Dan pengeluaran adalah setiap uang yang keluar dari perusahaan, baik untuk kegiatan operasional maupun non-operasional. Lalu yang ketiga ada penyesuaian fiskal. Adalah proses menyesuaikan laba menurut pembukuan perusahaan dengan ketentuan perpajakan, sehingga diperoleh laba kena pajak yang benar menurut aturan pajak. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada laba kena pajak dan jumlah PPh terutang. Laba perusahaan yang sudah disesuaikan dengan aturan perpajakan dan PPh terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau wajib pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perencanaan pajak atau tax planning pada PT KAI. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh PT KAI dalam melakukan perencanaan pajak atau tax planning agar tetap efisien namun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak atau tax planning adalah upaya yang dilakukan oleh PT KAI untuk mengelola kewajiban pajak dengan cara yang paling efisien sehingga perusahaan dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan yang ada. Strategi perencanaan pajak yang bisa dilakukan antara lain itu ada 3. Yang pertama ada optimalisasi pemanfaatan insentif pajak seperti tax holidays atau pengurangan pajak untuk sektor tertentu. Yang kedua itu ada perencanaan arus kas pajak untuk menghindari denda keterlambatan dan memaksimalkan cash flow perusahaan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada strukturisasi usaha yang efisien pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Oke, di sini kita lanjut ke tata cara pengisian form SPT 21. Di sini sudah ada contoh SPT 21-nya. Yang pertama kita isi adalah NPWP nama pemotongnya. NPWP nama pemotongnya yaitu perusahaan yang ditempati bekerjanya.
yaitu 4833723459990. Nama pemotongnya PT Kereta Api Indonesia. Lanjut, di sini ada poin A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, yaitu identitas yang ada sesuai di soal, yaitu namanya Christopher Samuel. NPWP-nya 4613748718500. Nomor induk keluarga 3557715512850001. Nama Christopher Samuel. Alamatnya Jalan Raung, Blok J2, nomor 7, Jakarta Pusat. Jenis kelamin laki-laki. Status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP adalah kawin, 3 anak. Nama jabatan masinis dan yang karyawan asing dan kode negara domisili tidak usah kita isi. Lanjut ke poin B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama di sini ada gaji atau pensiun gaji selama 1 tahun, yaitu 240 juta. Kenapa bisa jadi gaji 20 juta dikalikan dengan 1 tahun, 20 juta dikali 12 adalah 240 juta. Yang kedua ada tunjangan PPh, hasilnya 12 juta. Kenapa bisa 12 juta? Karena 240 juta dikalikan dengan 5% hasilnya 12 juta. Kenapa dikalikan dengan 5%? Sesuai peraturan yang ada dan yang ada di soal, yaitu dikalikan 5%. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Tunjangan lainnya yaitu berjumlah 24 juta yang sudah ada sesuai di soal, yaitu 2 juta dikalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 24 juta. Lanjut ke premi asuransi yang dibayar pemberi pekerja, yaitu hasilnya 24 juta. Kenapa bisa 24 juta? Yaitu 240 juta dikalikan dengan 10%. Hasilnya 24 juta. Lanjut, di sini ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, kita skip saja. Di nomor 7 ada tantiem bonus gravitasi jasa produksi dan THR. Sesuai yang ada di soal tadi, Christopher Samuel mendapatkan THR sebesar 15 juta. Nomor 8, jumlah penghasilan bruto dari nomor 1 sampai dengan 7 itu dijumlahkan. Hasilnya 315 juta. Di sini ada pengurangan. Nomor 9, biaya jabatan atau pensiun. Hasilnya 15.750. Kenapa hasilnya bisa 15.750? Yaitu 315 juta dikalikan dengan 5%. Sesuai yang ada di ketentuan perusahaan yang ada di soal. Lanjut. Di sini ada iuran pensiun atau iuran JHT. Iuran pensiunnya adalah 2.400.000. Kenapa bisa 2.400.000? Sesuai yang ada di soal, ketentuannya adalah iuran pensiun atau JHT sebesar 200.000 per bulan. Jadi 200.000 dikalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 2.400.000. Lanjut, di nomor 11, jumlah pengurangan nomor 9 dan 10. Jadi 15.750 dikurangkan 2.400.000 hasilnya 13.350. Lanjut ke perhitungan PPh pasal 21. Di sini ada di nomor 12 ada jumlah penghasilan neto nomor 8 dikurang nomor 11. Yaitu nomor 8 tadi 315 juta dikurangkan dengan nomor 11, 13 juta 350, hasilnya 301.650 juta. Lanjut di nomor 13 kita skip. Nomor 14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pajak PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu hasilnya sama seperti nomor 12, 301.650 juta. Terus di sini nomor 15 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini jumlahnya 72 juta. Sesuai peraturan yang ada bahwa PTKP itu berjumlah 54 juta dan 4.500.000 untuk istri dan anak-anaknya, maksimal memiliki 3 anak. Jadi 4,5 juta dikalikan dengan
jumlah istri dan jumlah 3 anaknya yaitu 4, jadi 4.500.000 dikalikan 4 hasilnya 18 juta. Jadi 54 juta ditambah dengan 18 juta hasilnya 72 juta. Nomor 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu nomor 14 dikurangkan dengan 15. Nomor 14, 1 juta 650 dikurangkan dengan 72 juta hasilnya 229.650. Lanjut di nomor 17, ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Hasilnya itu 11.405 hasilnya itu 11.482.500 rupiah. Kenapa bisa 11.482.500 rupiah? Yaitu karena 229.650 dikalikan dengan 5% sesuai persyaratan ketentuan yang ada. Jadi hasilnya 11.482.500 rupiah. Di sini nomor 18 ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, kita tidak isi ya. Lanjut di nomor 19 dan 20 ada PPh pasal 21 terutang dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 telah dipotong atau dilunasi, diisi sama 11.482.500 rupiah. Sama seperti nomor 17 tadi. Dan kita lanjut ke poin C, ada identitas pemotong. Identitas pemotongnya tadi sudah ada di soal, tinggal kita ikuti aja. NPWP-nya adalah 48 212 420 3 343 000 dengan nama Surya Rainer, dan tanggal dan tanda tangannya adalah sesuai dengan yang kita lakukan pada hari itu. Pada tanggal berapa? Saya membuat ini di tanggal 11 bulan 12 2025. Dan jangan lupa isi tanda tangan pemotong kita. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang studi kasus pajak PT Kereta Api Indonesia pasal 21 dan cara pengisian SPT-nya. Bila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Dan maaf jika ada penjelasan yang agak kurang dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.